Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita ketemu lagi di YouTube channel saya, Nani The Journey. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lihat sampai akhir. Kali ini saya akan sharing dan cerita pengalaman pribadi saya, yaitu tentang investasi. Yuk! Pengalaman investasi ini masih berkaitan dengan video saya sebelumnya, yaitu cara bahagia mengatur kebutuhan sehari-hari bagi karyawan, yaitu menabung. Karena ada tabungan investasi yang tidak bisa diambil. Bisa diambil kalau investasi lagi. Saya akan cerita tentang investasi, yaitu adalah penanaman modal atau pengalokasian dana untuk kebutuhan yang lebih berharga. Ayo. Sesuatu penanaman modal atau investasi untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh sesuatu yang berharga tadi, yaitu investasi, itu kan biasanya memerlukan uang tidak sedikit. Makanya dari tabungan yang pernah saya cerita, itu kan ada tabungan untuk investasi atau tabungan yang untuk nanti akhirnya, yaitu dalam bentuk emas maupun tabungan uang di bank atau tabungan di mana aja. Kalau sudah ngumpul banyak, pengalaman saya ambil kan kita sebagai karyawan swasta itu kan ada uang bonus tahunan, kemudian ada THR bagi semua karyawan atau pegawai, itu kan ada THR ataupun uang bonus tahunan. Kalau sekarang kita mendapatkan itu, makanya jangan dihabiskan. Kita harus menyisihkan dan berdisiplin diri untuk dipakai untuk investasi untuk hari tua. Kalau saya lebih baik investasi itu dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk tanah. Oke, ayo nanti. Investasi tanah, kelebihannya harga tanah terus naik nilainya, tanah tidak akan hilang, minim biaya perawatan, dan bisa untuk sedekah kalau hasilnya diurus orang lain. Kemudian kelemahannya tidak gampang dijual kalau butuh cepat. Dan emas untung kalau investasinya untuk jangka panjang dan mudah dijual. Tetapi kelemahannya nyimpennya ribet. Kalau investasi itu kan sesuai dengan uang yang kita miliki. Kalau kita punya uang banyak, otomatis bisa investasi yang lebih besar dan menguntungkan. Syukur-syukur kalau sobat-sobat itu bisa punya side job. Ini ya, saya beberapa kali punya side job dan tidak sukses. Jadi saya makanya merasa, ini nggak cocok. Saya lebih aman adalah investasi tanah. Ternyata tanah itu semakin tahun kan nggak pernah turun, semakin naik dan gila-gilaan, lipat-lipatnya. Apalagi kalau kita pinter ya cari tanah yang di pinggir jalan, bisa kayak gitu, itu cepet banget, khususnya di Jakarta, di daerah Jakarta dan sekitarnya, jadi Jabodetabek itu cepet banget untuk tanah-tanah yang di pinggir jalan. Terus kemudian kalau kita misalkan belum cukup, ya pokoknya asal ini ya kita investkan di misal tanah kayak gitu. Kalau misalkan emas itu kan kalau kita ada sesuatu keinginan pengen apa, kita terus berjual karena gampang jualnya. Tapi kalau tanah kita mikir-mikir, bisa nggak ya, mau nggak ya kita jual. Syukur-syukur kalau bisa juga dibeliin rumah yang akhirnya disewakan atau kos-kosan disewakan, itu kayaknya lebih menguntungkan kalau orangnya bisa. Kalau saya kan termasuk orangnya nggak pegangan, jadi saya kali gampang kalau beli tanah. Jadi saya invest tanah misalkan di mana itu lebih aman. Saya merasa masuknya itu kok sekarang juga tinggi banget nilainya, jadi seneng. Terus kemudian susahnya itu apa? Kalau mau dijual tuh rasanya. Sobat-sobat, investasi atau menanam modal untuk mencari keuntungan itu kan memang juga tergantung dari kita. Jadi kita itu kan kalau bekerja itu ya harus sungguh-sungguh. Kalau segala sesuatu juga harus berdoa, berusaha, bekerja dengan giat. Karena apa? Uang kita kan berkah nantinya gitu loh. Jadi orang itu memang mesti harus tidak boleh tidak boleh serakah, tidak boleh licik,
dan harus baik, jadi kita juga berkah gitu. Jadi kita akan membelanjakan uang, walaupun kita tidak kelihatan ya, tapi Tuhan itu selalu tahu menurut saya. Jadi kita membelanjakan uang, terus kemudian menabung, terus kemudian dipakai untuk investasi, itu kalau memang kita itu juga berkah, baik, terus kemudian juga berdoa, dan kita maksudnya itu memang benar, akhirnya akan berkah kehidupan kita dan investasi kita itu akan berkembang gitu. Jadi misalkan kita belinya misalkan satu gitu bisa 10 kali lipat dan lain-lain, itu adalah dari keberkahan hidup kita. Jadi segala sesuatu jangan dinilai dari matematikanya aja gitu, tapi juga efek dominonya, kita menjadi berkah. Kemudian kita kan berkah itu dalam banyak hal ya. Nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat kita berumur panjang, nikmat punya teman banyak, nikmat bahagia, nikmat hidup kita tenang, aman, mapan gitu. Yang penting pokoknya sobat-sobat jangan lupa tetap berdisiplin diri, misalkan berinvestasi tadi yang benar. Kalau saya lebih aman yaitu tanah atau rumah yang dipakai dikontrak atau di kos-kosan. Jadi kalau tanah itu tadi kita bisa berlipat-lipat, rumah juga berlipat-lipat harganya. Tapi kalau untuk mobil itu kan pleasure, kesenangan. Jadi tergantung. Kalau saya memang sebetulnya seneng tapi sayang gitu. Karena apa? Nilainya setiap tahun akan turun, kecuali mobilnya saya pakai bisnis, itu beda lagi. Anak muda cenderung boros dalam memanfaatkan uangnya, padahal ada banyak sekali yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan uang yang dimilikinya. Sobat-sobat, alhamdulillah perjumpaan kali ini sudah selesai. Semoga YouTube channel saya Nani and The Journey bermanfaat dan sharing saya bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaca dari pengalaman, peribahasa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian benar adanya.